Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Dabuspita dengan NPM A1I022006 dari kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan video tentang etika komunikasi dan kesantunan berkomunikasi dalam pembelajaran untuk memenuhi tugas akhir dalam mata kuliah komunikasi efektif anak usia dini. Baik, langsung saja. Yang pertama itu apa sih etika dan apa sih etika berkomunikasi itu? Jadi etika adalah konsep penilaian sifat kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan pada tradisi yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok. Sedangkan etika komunikasi dalam pembelajaran adalah penggunaan prinsip-prinsip moral yang benar dan bertanggung jawab dalam interaksi komunikatif di lingkungan pendidikan yang mencakup kejujuran, rasa hormat, keterbukaan, tanggung jawab dalam berkomunikasi antara guru, siswa, serta siswa dengan antar siswa. Selanjutnya kita bahas tentang kesantunan dalam berkomunikasi. Kesantunan dalam berkomunikasi merujuk pada perilaku atau tindakan yang mencerminkan rasa hormat, kehati-hatian, dan juga kepedulian terhadap orang lain selama interaksi di dalam pembelajaran itu sendiri. Etika komunikasi dan kesantunan berkomunikasi melibatkan penggunaan kata-kata yang sopan, sikap yang memperhatikan perasaan orang lain, serta kesadaran terhadap norma-norma sosial agar komunikasi berjalan dengan lancar dan menghormati nilai-nilai bersama. Nah, selanjutnya kita bahas tentang pentingnya etika komunikasi dan kesantunan berkomunikasi dalam pembelajaran. Nah, etika komunikasi dan juga kesantunan berkomunikasi ini sangat penting dalam pembelajaran, yaitu seperti yang pertama, membangun hubungan positif. Mengapa membangun hubungan yang positif? Karena etika komunikasi ini membantu dalam membentuk hubungan yang baik antara guru dan juga siswa. Nah, karena hubungan yang baik itu tercipta, maka dapat menciptakan iklim belajar yang mendukung, memotivasi siswa, dan juga meningkatkan partisipasi mereka. Yang kedua, ada penguatan interaksi sosial. Kesantunan berkomunikasi ini membantu siswa mengembangkan keterampilan interaksi sosial yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Etika komunikasi mendukung dialog yang menghormati dan juga membangun rasa kepercayaan diri di antara anak-anak dalam pembelajaran. Yang ketiga, ada peningkatan kualitas pembelajaran. Melalui etika komunikasi dapat membantu menyampaikan informasi secara jelas dan akurat untuk meningkatkan pemahaman siswa. Kesantunan berkomunikasi juga menciptakan lingkungan di mana anak-anak itu merasa nyaman untuk berbagi pendapat dan juga bertanya. Nah, selanjutnya ada pengembangan kemampuan berkomunikasi dan juga mengajarkan nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral dalam etika berkomunikasi itu memperkenalkan siswa pada nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, rasa hormat terhadap orang lain. Terus juga memberikan landasan bagi pengembangan karakter yang positif. Terus ada untuk meningkatkan kedisiplinan dan juga kesehatan mental. Etika berkomunikasi itu dapat memainkan peran dalam menjaga kedisiplinan di dalam kelas untuk menciptakan lingkungan belajar yang teratur dan juga fokus. Terus, kesantunan berkomunikasi membantu melindungi kesehatan psikologis anak dengan mencegah perilaku yang merendahkan. Karena melalui etika komunikasi dan juga kesantunan berkomunikasi memungkinkan anak-anak untuk meminimalisir pembulian terhadap teman-temannya. Nah, yang berikutnya ada penanaman etika komunikasi dan kesantunan berkomunikasi dalam pembelajaran anak usia dini. Itu sebenarnya dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan. Yang pertama kayak pemberian contoh yang positif. Jadi, guru dan orang dewasa di sekitar anak itu harus menjadi contoh yang baik dalam melakukan komunikasi dengan menunjukkan kesantunan dan menggunakan kata-kata yang sopan dan juga sikap yang baik. Karena anak itu sejatinya adalah belajar dengan cara meniru. Nah, yang kedua ada dengan cerita dan juga bermain peran. Penyajian cerita atau dongeng yang mengandung pesan moral tentang pentingnya berkomunikasi dengan baik dan bersikap santun misalnya. Terus dengan berdiskusi tentang cerita yang telah dibacakan juga dapat mengembangkan etika komunikasi dan juga kesantunan berkomunikasi dalam kelas. Terus juga
ada tentang fasilitasi kegiatan yang kolaboratif untuk mendorong anak berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Terus ajarkan juga mereka untuk menjadi pendengar yang baik dan juga menjadi anak dengan memberikan tanggapan yang positif. Nah, melalui permainan atau aktivitas yang mendidik seperti menggunakan aktivitas yang mengajarkan tentang kebersamaan, saling menghargai, dan juga komunikasi yang positif, dan juga usahakan permainan atau kegiatan itu mengandung dan mengintegrasikan nilai-nilai etika dalam kegiatan sehari-hari seperti berbagi dan juga bekerja sama. Penanaman yang terakhir dengan pembiasaan sehari-hari. Itu pembiasaan sehari-hari itu bisa dengan 5S, karena melalui 5S anak-anak akan terbiasa untuk mengucap salam, berani menyapa, bersikap sopan santun, dan juga selalu tersenyum. Hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan dalam kesantunan berkomunikasi dalam pembelajaran? Yang pertama itu ada menghindari pemakaian kata-kata yang tabu, karena kata-kata tabu juga terkadang masih digunakan siswa kepada gurunya atau sebaliknya, seperti kata-kata yang berbau seks, kata-kata yang merujuk pada organ tubuh yang lazim ditutupi pakaian, dan juga kata-kata yang merujuk pada sesuatu benda yang menjijikkan atau kasar dan juga kotor. Termasuk kata-kata tabu itu digunakan dalam bertutur dalam kelas. Contoh konkretnya itu, daripada mengucap Bu, permisi mau buang air besar, lebih baik mengucap Bu, permisi saya mau ke toilet. Yang kedua ada untuk menggunakan bahasa yang santun kepada murid. Kenapa? Karena jika murid, kan kadang ada kan murid tuh keadaannya sangat menjengkelkan atau ada anak yang sangat malas lah di dalam kelas, guru harus menggunakan bahasa yang santun kepada anak muridnya. Secara psikologis, kata-kata yang guru sampaikan apabila itu tidak santun dan tidak sopan akan berakibat fatal pada anak muridnya. Misalnya penggunaan kata bodoh diganti dengan belajarnya ditingkatkan lagi ya, semangat lagi ya belajarnya, seperti itu. Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya ada menggunakan ungkapan hormat dalam menyapa. Terus ada menyesuaikan intonasi suara. Misalnya ketika siswa di kelas kan mau bertanya kepada gurunya, itu usahakan jangan berbisik atau jangan dengan suara rendah. Tentu hal itu tidak akan didengar oleh guru dan juga teman-temannya. Sebaiknya menggunakan suara yang sedang. Jangan juga menggunakan suara yang terlalu keras, karena suara yang terlalu keras dapat menunjukkan ketidaksantunan dalam berbicara di dalam kelas. Begitu juga dengan guru. Hal-hal yang perlu diperhatikan selanjutnya ada gestur tubuh dan tetap menjaga kesantunan dalam berkomunikasi. Untuk anak usia dini, sangat penting sekali untuk menerapkan pembiasaan-pembiasaan sederhana seperti pembiasaan mengucap maaf saat anak berbuat salah, juga pembiasaan mengucap tolong saat anak ingin meminta bantuan orang lain, pembiasaan anak berterima kasih saat mendapatkan sesuatu, dan juga membiasakan anak untuk mengucap permisi saat ingin lewat. Yang tentunya hal itu tidak langsung muncul dalam diri anak, makanya perlu untuk diajarkan dan juga dibiasakan. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.